Ya, untuk melihat kebenaran daftar Elohim ini kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, jangan pernah lupa, itulah kuncinya sehingga kita bisa melihat kekayaan yang ada di dalamnya. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar ini kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Sedangkan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Ya, saya pilih yang kaya saja karena diperkaya terus sampai masuk di dalam Shamayim, ya, masuk dalam rapture luar biasa, ya, dan mendapatkan rewards yang luar biasa dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara harus memilih pilihan di tangan saudara masing-masing, ya, pola akar Ibrani atau di luar akar Ibrani. Baik, kita akan melihat kebenaran daftar Elohim mengenai kusta, ya. Saudara tahu penyakit ini merupakan satu penyakit yang sudah cukup kuno, ya, atau cukup ancient, ya, cukup lama sekali. Dan kita juga di dalam daftar Elohim itu melihat beberapa kisah, yaitu orang-orang yang terkena kusta, ya, atau leprosy. Kusta ini kita lihat dari beberapa kisah yang ada di dalam Tanakh, yaitu pernah terjadi atau pernah menimpa di Miriam. Miriam saudara daripada Moshe dan Harun, ya, pernah kena juga di situ karena percekcokan mereka. Gara-gara mereka tidak terima, si Moshe mengambil atau kawin dengan satu orang perempuan daripada suku Ethiopia, ya, dari kebangsaannya Ethiopia. Dan mereka nggak suka dan akhirnya mereka komplain, mereka menyombongkan diri, dan akhirnya Bapak Yahweh sendirilah yang membela Moshe. Apa yang terjadi? Miriam kena kusta selama 7 hari, saudara. Ya, kena kusta. Dan Harun tidak kena karena dia mengenakan yaitu yang namanya efod. Ya, itu di situ adalah jubah atau baju khusus, ya, untuk imam besar. Jadi dia terhindar saat itu. Tapi Miriam kena kusta. Kemudian kita bisa melihat lagi ada kusta yang diderita oleh Naaman, ya, tidak asing lagi, dan saudara sudah tahu kisah mengenai Naaman, ya, dia disembuhkan dengan cara mujizat, yaitu berendam di Sungai Yordan. Letaknya di mana tempatnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu posisinya berendamnya di mana untuk mendapatkan kesembuhan? Beta Ben bara. apakah Ben Abara? Ya, puji Bapak Yahweh, luar biasa, ya. Kita uh, diberi perlengkapan Bapak Yahweh yang betul-betul dahsyat, ya, sehingga kita bisa tahu di Beth Avara, disitulah Naaman yang sudah penyakit kusta dan disembuhkan dengan mencelupkan tubuhnya menyelam mandi, ya, 7 kali, saudara, ya, 7 kali. Bukan satu kebetulan, ada pola angka 7, ya. Pola angka 7 itu berlaku lagi. Ini polanya Bapak Yahweh dahsyat. Berarti kalau dia membenamkan atau mandi selama 7 kali, berarti dia keluar itu adalah yang ke-8 buat dia. Satu peristiwa new beginning, permulaan yang baru, ya, karena dia mentaati apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh, padahal pertamanya dia menyangkal atau dia milih, ya, di daerah Damsyik itu sungainya lebih bersih gitu, ya, lebih jernih, nggak seperti yang ada di daerah Israel, udah butek, kotor, ya, banyak yang mengapung-mengapung itu mungkin, ya. Jadi dia agak komplain sedikit saat itu. Ya, dari sinilah ternyata dia cukup merendahkan hatinya karena dikasih tahu. Nah, ini dia. Dikasih tahu oleh ajudannya, coba Bapak pikir, kalau si Nabi itu kasih sesuatu yang lebih sulit, ya, pasti Bapak mau melakukannya. Wong ini cuma mandi celup-celup gitu aja 7 kali. Ya kalau ada yang mengapung-mengapung itu ya dihindari begitu aja. Pokoknya kan 7 kali begitu, ya kan.
Ya, kalau sudah terhindar kan pasti lewat ya sudah begitu kan. Yang penting kan sudah sembuh dan betul saudara. Untungnya dia nurut. Ya, dia tidak menghiraukan apa yang terapung itu, ya. Dan kemudian dia mandi 7 kali dan terbukti dia mendapatkan kulitnya seperti bayi, saudara. Luar biasa karya Bapak Yahweh. Ya, ya itu dahsyat. Nah, selain daripada itu kita juga ada banyak peristiwa kusta ya. Ada banyak peristiwa kusta dan kemudian juga di zaman Yeshua. Ya, di zaman Yeshua menyembuhkan beberapa kali, 2 kali at least. Ya. Yang satu ada 10 orang sakit kusta dan satu kembali, yang kembali itu orang Samaria. Ya, ada juga yang cuman ada 1-2 orang ya, dia minta kesembuhan dan Yeshua menjamahnya dan sembuh, saudara. Ini penyakit terus terang penyakit kuno, saudara, dan kita harus tahu ya, saat zaman itu loh ya, itu nggak ada obatnya, saudara. Dan sering kali dikonotasikan bahwa ini penyakit yang berhubungan dengan kutuk. Ya, ya terbukti ya, peristiwa Miriam itu Bapak Yahweh sendiri yang membela si Moshe sehingga saat hukuman itu diberikan ya itulah kutuk ya, sehingga Miriam terkena kusta saat itu. Ada lagi yang juga satu raja yang sombong setelah dia diberkati oleh Bapak Yahweh, Raja Usia, ya, sombong dan kemudian dia juga mencoba untuk membakar pedupaan di kemah suci yang bukan hak sebagai raja, tapi karena dia menjadi sombong dan akhirnya dia diusir dari sana karena kena kusta juga. Jadi kusta ini udah penyakit lama sekali, tidak ada obatnya, ya, dan mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya. Untuk hari ini, kusta itu ternyata sudah diselidiki oleh banyak peneliti. Saya tidak bicara soal penyakit kusta, kan, tetapi saya berikan sedikit background-nya saja. Sehingga ternyata penyakit kusta ini bisa disembuhkan, saudara. Nah, ya, tapi ada beberapa penyebab yang disebabkan karena kusta, yaitu yang pertama yang disebutkan dari website ini ya, dikatakan bahwa bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta. Ya, bakteri kusta itu adalah Mycobacterium leprae, ya. Itu namanya bakteri, bukan virus ya. Beda ya, virus dan bakteri itu beda. Nah, itu ditularkan ya oleh binatang yang bisa membawa bakteri itu, yaitu armadillo. Saudara tahu armadillo itu gambarnya sebelah kanan bawah. Bahasa Indonesianya apa itu armadillo? Mungkin karena saudara itu. Iya. Ya, terima kasih. Jadi armadillo itu Indonesianya adalah terenggiling. Jadi kalau saudara pas lagi mungkin jalan-jalan atau vacation atau pergi ke daerah-daerah tertentu dan kelihatan binatang ini, lebih baik saudara jangan macam-macam begitu aja. Ya. Jangan, oh kok lucu ya saudara, terus pegang-pegang, wah bahaya saudara. Ya lebih baik hindari saja ya. Atau kemudian saudara kepingin gendong dan kepingin selfie, wah lebih baik sudahlah ya. Jangan mikirin yang seperti itu. Fokus kepada rapture aja. Ya, jadi hati-hati dengan terenggiling. Ya, dengan terenggiling. Ya, binatang ini ternyata ditemukan beberapa kali dan 50% lebih oleh peneliti diteliti bahwa binatang ini membawa bakteri Mycobacterium leprae. Ya, jadi hati-hati. Kemudian juga ada yang tertular gara-gara menetap atau berkunjung di daerah yang banyak penyakit kustanya. Ya, jadi bisa tertular di situ. Dan kemudian juga bisa karena imun sistemnya nggak cukup kebal sehingga terjadi transfer ya, sehingga bakteri ini bisa tumbuh ya karena sistem imun seseorang itu lemah begitu ya. Nah, ternyata kusta ini gejalanya atau perkembangannya ya itu tidak segera gitu ya tersentuh kemudian
seminggu atau besoknya gitu kemudian jadi kusta, tidak. Ternyata diselidiki ya, itu range-nya, inkubasinya, masa inkubasinya itu bisa antara 40 hari sampai 40 tahun. Ya. Jadi selama puluhan tahun itu tidak ada ya tanda-tandanya. Akan tetapi tiba-tiba satu hari mulailah bermunculan begitu. Ya. Jadi ada yang bilang 20 tahun atau lebih, ada yang sampai 40 tahun. Pertamanya tidak kelihatan, saudara. Ya, pertamanya tidak kelihatan. Ya, jadi ada juga yang 3 sampai 5 tahun baru timbul gejala-gejalanya. Ya, jadi range-nya itu banyak sekali. Tidak seperti kena flu ya, yang satu bersin di satu bemo atau di apa itu namanya di halte bis, kemudian semua pada ketularan semua begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi bakteri ini itu dia tergantung daripada kekuatan tubuh manusia masing-masing. Ada juga kekuatan tubuh manusia yang begitu kena bakteri ini langsung mati. Ada juga, ya seperti itu. Tetapi yang cukup uniknya, penyakit ini itu bisa mencapai masa inkubasinya itu sampai 40 tahun. Tidak ketahuan apa-apa. Begitu sudah cukup banyak baru ketahuan. Ya. Dan setelah itu, selain daripada itu, terjadi kerusakan syaraf. Ya, jadi kerusakan syaraf yang menyebabkan orang tersebut secara fisik kehilangan daripada indera perasanya dia. Ya, jadi tidak bisa merasakan merasakan panas atau dingin. Nah, itu berbahaya sekali. Kulitnya akhirnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba jarinya hilang begitu, saudara. Ya, entah ketinggalan di mana itu, saudara. Atau juga tulang rawannya itu hancur. Ya, sehingga saudara bisa lihat banyak kasus daripada lepra itu tangannya nggak sempurna, jari-jarinya nggak sempurna. Bahkan ada yang bisa menyebabkan kebutaan, ya, alisnya rontok dan banyak hal lagi. Ya, nah untuk tahun-tahun kita, hari-hari kita sekarang ini ternyata lepra atau kusta ini bisa diobati, asal ketahuan dan bisa diobati. Dan diobatinya itu nggak seminggu 2 minggu, saudara, bisa sampai 2-3 tahun, saudara. Ya, tetap harus continue, ya, sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah begitu ya. Tapi kalau sudah rusak ya nggak bisa kembali lagi, saudara. Ya, cuman dicegah supaya tidak menjalar lebih jauh lagi. Ya, itu untuk lepra. Ya, nah leprosi ini kalau kita lihat di dalam Daftar Elohim itu memang cukup kuno ya, sejak zaman Moshe itu baru tertulisnya ada di sana gara-gara peristiwa Miriam. Tapi sebetulnya kerusakan daripada yang disebabkan oleh bakteri yang satu ini sebetulnya sudah cukup lama sekali ya, cukup lama sekali. Ya, nah karena saat itu memang tidak ada obatnya, ya mau nggak mau mereka menyerah ya, dan mereka hanya menunggu mujizat daripada Bapa Yahweh. Seperti Naaman, seperti 10 orang kusta yang di zaman Yeshua, ya, menunggu mujizat. Tapi dalam hal ini sebetulnya apa yang diajarkan Daftar Elohim mengajarkan ada kusta yang dituliskan ya penanganannya di dalam kitab Imamat, berarti di dalam Torah. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini, berarti dalam hal ini bukan berbicara soal secara fisik saja. Karena secara fisik, hari-hari ini sudah ditemukan obat-obat antibiotik, anti-inflammatory, ya, sehingga untuk mencegah, menghancurkan daripada bakteri-bakteri lepra tadi. Nah, karena ditulis di dalam Imamat, di dalam Torah, maka mempunyai pengertian yang jauh lebih dalam daripada hanya secara fisik. Ya, jadi ada makna yang Bapak Yahweh taruh supaya saudara dan saya betul-betul paham akan lepra ini, akan kusta ini.
Ya, saudara jangan GR. Kalau saudara mempunyai atau yang di luar sana, ya, kalau saudara sudah jadi manusia-manusia Elohim, saya nggak terlalu khawatir. Saudara luar biasa di hadapan Bapak Yahweh, ya. Saudara punya cahaya yang luar biasa. Tetapi yang di luar sana, ya, yang kalau saudara mendengar channel ini, pengajaran ini hari ini, ya, dan saudara memiliki paras yang ganteng dan cantik, jangan pede, jangan GR. Apa itu GR atau pede? Siapa yang tahu? Gede rasa dan jangan terlalu percaya diri. Iya, terima kasih, Brisco ya. Terima kasih. Jangan gede rumangsone, ya. Jangan GR atau jangan percaya dirinya berlebih-lebihan. Saya harus kasih tahu di hadapan manusia, ya, di mata jasmaniah manusia, mungkin ya memiliki paras yang cantik. Akan tetapi di hadapan Bapa Yahweh, di kacamata sudut pandang Bapa Yahweh, itu kena lepra. Ya, kena lepra. Jadi yang mendengar hal ini, kalau saudara masih belum masuk di dalam hitungan, ya, orang-orang pilihan, 5 anak darah yang bijaksana, jangan pede, saudara. Di hadapan Bapak Yahweh, ya, paras saudara-saudara semua itu seperti orang kena kusta, kena lepra, ya. Saudara tahu lepra ini satu penyakit yang membusukkan jaringan daripada daging, ya. Jadi bisa bau, saudara. Jadi jangan merasa saya bisa beli minyak wangi, ya, berdrum-drum. Tapi saya harus kasih tahu, selama saudara menolak dafar Elohim, menolak kebenaran dafar Elohim, di hadapan Bapa Yahweh tidak lebih dari sebongkah tubuh yang kena kusta. Ya, tidak lebih dari sebongkah tubuh yang kena lepra. Itulah di hadapan Bapa Yahweh. Ya, nah kita akan masuk yang paling berbahaya mengenai lepra ini atau kusta ini. Ya, apa yang kira-kira berbahaya dari kusta ini? Yaitu adalah spiritual leprosy. Ini yang Bapak Yahweh mau taruh supaya saudara dan saya paham, supaya siapa yang mendengarkan hari ini supaya paham. Secara jasmani mungkin ada orang yang kena lepra, tetapi orang-orang tersebut percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saya bilang bersyukur. Itu anugerah yang luar biasa. Secara fisik mungkin ada jari-jari yang hilang, tetapi di hadapan Bapak Yahweh, karena saudara telah menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua, maka jaminan keselamatan dan saudara akan menerima tubuh kemuliaan saat rapture terjadi. Ya, dan tubuh kemuliaan itu tidak ada jari-jari yang hilang lagi. Masalah terbesar adalah bagi yang menolak keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh. Saudara masuk di grup yang namanya spiritual leprosy. Ya, jadi roh saudara kena yang namanya spirit lepra atau spirit kusta ini. Secara fisik mungkin saudara gagah, secara fisik mungkin saudara cantik dan ganteng, akan tetapi di hadapan Bapa Yahweh, sekali lagi saya harus katakan, saudara tidak lebih dari orang yang kena kusta parah dan berbau busuk. Ya, inilah yang dilihat oleh Bapa Yahweh. Yang dilihat Bapa Yahweh itu kekal, karena itu kita harus memperhatikan hal yang kekal. Nah, apa itu spiritual leprosy? Ya, kenapa orang tidak menyadari hal ini? Ya, karena itu saya beri tema hari ini, kamu kena lepra, sadarkah? Ya, kita akan baca ayatnya yaitu di dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15. Silakan Brother Renov. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar,
dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Iya, terima kasih. Nabi Yesaya telah bernubuat maksud saya. Ya, kamu mendengar tapi kamu tidak mengerti. Kamu melihat tetapi kamu tidak menanggap, tidak paham. Mengapa? Karena hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup. Menebal terhadap apa? Telinganya berat untuk mendengar apa? Dan matanya melekat tertutup untuk tidak mau melihat apa? Yang pasti adalah tidak mau melihat dafar Elohim dengan pola yang benar. Ya, sehingga mereka seperti melihat tetapi tidak nangkep, saudara. Ya, ada selubung dalam pikiran mereka. Karena mereka terlalu mengambil keputusan ya, belum ya, sudah mengatakan sesat. Belum sudah mengatakan ini nggak benar. Ya, pengajaran palsu dan sebagainya. Nggak mau diselidiki fondasinya, sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menutup kemungkinan untuk malaikat Bapak Yahweh yang membawa pengertian itu bisa memberikan pengertian. Saya lihat banyak, saudara, ya, banyak hal ini, dan juga saya bisa melihat di komen-komen ya. Sudah dikasih tahu nama juru selamat yang benar itu Yeshua. Ya sih ngotot aja, saudara. Masih bikin komen untuk supaya, saya nggak tahu ya, bikin sensasi atau gimana ya, untuk bisa ngasih tahu bahwa nama Yesus itu juga bisa diterima. Loh, saya sudah berulang-ulang loh, sudah katakan tuh, nggak kurang-kurang ya, mengatakan bahwa nama Yeshua adalah yang benar. Yesus itu bukan nama. Nah, orang tersebut ya selalu mempunyai argumen. Nah, dari sini kita bisa melihat dia melihat tapi tidak melihat. Dia mendengar tapi tidak bisa paham. Kenapa? Karena hatinya menebal. Pertamanya masih tipis, saudara. Tapi tambah lama, karena actionnya dia menolak dafar Elohim, akhirnya tambah lama tambah tebal. Tambah lama tambah tebal. Dan apa yang terjadi? Syaraf spiritualnya mati. Mati. Jadi, buat orang-orang seperti itu, itulah yang disebut spirit atau roh kusta. Kena kusta dia. Dikasih tahu kebenaran, mendal terus, saudara. Ya sudah, ya ujung-ujungnya ya 3M nanti. Ya, saudara tahu ya. Nah, jadi saudara harus paham akan hal ini. Hati-hati. Nah, kalau kita lihat penyebab daripada yang di atas ya, di website itu ngomong ya, penyebab ya, salah satunya ya, ada sebagian kecil kenapa kok sampai bisa terjadi terkena kusta, itu karena menetap dan berkunjung ke kawasan yang penuh dengan orang-orang kusta ya, alias di dalam kerohanian orang-orang ini seperti apa, seperti bergaul ya dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15:33 dikatakan jangan tersesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya bisa lihat di sini. Pergaulan itu sama kalau saudara bergaul di daerah orang-orang yang tidak takut akan Bapak Yahweh, akan tertular. Spirit itu bisa melompat. Ya, lompatan-lompatan atau transfer spirit itu betul-betul ada, saudara. Jadi hati-hati dengan siapa saudara bergaul, ya, dengan siapa saudara tukar pikiran, ya. Nah, kalau saudara bergaulnya dengan orang-orang yang menentang Bapak Yahweh, ya lama-lama saudara akan terhanyut dengan mereka. Nah, inilah kategori daripada pergaulan yang buruk yang dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, tubuh manusia yang baik saja begitu kena yang namanya bakteri daripada lepra,
Ya, dia nggak terasa, sudah nggak terasa. Kan tadi di atas saya katakan bahwa masa inkubasinya itu bisa sampai 40 tahun, saudara. Dia nggak terasa. Tapi bakteri itu sudah ada di sana dan dia tidak menyadari kena kusta. Di satu titik itu seperti bom waktu. Tiba-tiba, loh, kenapa kok aku tidak bisa merasa lagi? Karena apa? Ya karena sudah terinfeksi. Saya bisa lihat, jadi hati-hati. Nah, ini di dalam zaman kita ini sangat terbuka sekali. Karena itu saudara harus hati-hati dengan pergaulan. Ya, kira-kira pergaulan ini bisa bicara apa saja? Mungkin saudara bisa beri masukan. Pergaulan ini apa saja kategorinya? Siapa yang mau coba untuk memberikan masukan? Kategori daripada pergaulan. Pertemanan, Pak. Ya, satu-satu ya. Gimana? Contohnya, gabung orang yang suka minum-minum, mengonsumsi obatan terlarang atau free sex, merokok, atau yang pelangi-pelangi itu. Iya, terima kasih Brisco. Ada lagi? Terima kasih Brisco. Ibadah campur-campur, Pak. Ibadah campur-campur, oke. Terima kasih Pak Budiman. Ada lagi? Lingkungan pertemanan, Pak. Hubungan pertemanan, ya. Ada lagi? Ya, semua jawabannya benar. Ya. Bergaul dengan pencemooh. Ini juga pertemanan juga. Ya, jadi ada level-levelnya. Secara fisik levelnya ya seperti yang dikatakan oleh Saudara Brisco tadi, yaitu dengan obat-obatan, dengan perzinahan, percabulan, dengan barang-barang adiktif dan sebagainya. Ya, secara komunitas itu juga disebut pergaulan. Ya. Yang disebut sama Bro Adi tadi, pertemanan sama Sister Helena tadi. Kemudian bukan cuma sampai di situ. Pergaulan di mana? Secara spiritual. Yang disebut di Pak Budiman tadi. Bisa lihat, secara spiritual siapa yang saudara dengarkan? Pengajaran yang bagaimana yang saudara terima? Pengajaran yang kacau balau? Pengajaran yang asal potong? Pengajaran yang keluar konsep? Atau pengajaran yang bagaimana yang saudara dengarkan? Saya bisa lihat, atau cuma cari yang lucu-lucu saja, ada loh. Dunia ini penuh loh. Ada yang lucu, ada yang suka dongeng, ada yang suka ngibul, ya. Wah, penuh saudara. Ya, ada yang suka model kayak Lodruk, ya. Ya, terus ada yang suka ketoprak, macam-macam, wayangan, ya ada semua saudara. Lengkap, ya. Tapi itulah yang namanya dunia. Dunia menawarkan itu semua, tapi masalahnya saudara yang harus menentukan mana yang menjadi pergaulan secara spiritual saudara. Ingat loh, karena ini akan menentukan sampai kekekalan. Salah langkah berarti salah destiny. Jelas kan? Salah langkah, ya saudara jangan mengharapkan masuk di Syamayim yang benar, begitu loh. Ya kan? Ya salah juga Syamayimnya. Ya, saya tahu kalau nggak ada Samayim lagi ya cuma satu-satunya milik Bapak Yahweh, ya itu orang tersebut akan masuk di dalam Syamayim tipu-tipuan, begitu, ya kan? Jadi hati-hati. Jadi pergaulan ini bukan cuma secara fisik, secara kejiwaan, tapi juga secara spiritual. Ini kita harus jaga-jaga. Siapa yang akan saudara lihat, saudara cari, ya? Ini harus benar-benar teliti, jangan sampai terjerumus. Ya, banyak yang mengatakan, wah, kalau dengarkan dari pembicara ini enak Pak, lucu, ya nggak ngantuk dan sebagainya. Akan tetapi setelah itu ditanyain, kamu dapat apa di sana? Nggak tahu, yang penting ketawa. Nah, ya kan? Jadi kan bingung. Nah, ini yang diambil ini kebenarannya atau tertawanya, begitu loh. Ya, jadi itulah
Dan itu sudah dituliskan oleh Rabi Saul. Banyak orang zaman akhir ini suka sekali telinganya mendengar pengajaran-pengajaran yang mengenakkan dirinya sendiri. Ya, Rabi Saul sudah mengatakan hal itu. Ya. Dan itu berbahaya sekali. Rabi Saul berkata, aku bawa daftar Elohim yang benar. Tetapi ada banyak serigala berbulu kucing, berbulu domba, berbulu onta, berbulu sapi, itu akan menyerang kamu. Ya, jadi harus hati-hati. Siapa yang saudara dengarkan? Ya, saudara harus tahu dasar fondasinya. Karena itu saudara harus cepat-cepat jadi dewasa di dalam kebenaran daftar Elohim. Ya, berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ini penting sekali. Ya, jadi hati-hati dengan pergaulan. Nah, saya perhatikan ya bahwa ciri-ciri leprosy ini terjadi kerusakan syaraf. Ya, sehingga kehilangan indera perasa, nggak bisa merasa lagi, tidak bisa merasa sakit saat terluka, terbakar, ya, itu nggak bisa merasa lagi. Kayak Superman, saudara, kayak, ya. Wah, menter begitu ya. Bisa menghadapin segala situasi, tetapi ujung-ujungnya apa? Loh kok jarinya ketinggalan? Loh kok hidungnya hilang? Begitu, ya. Loh kok dagingnya sudah mulai merotol ya atau terhilang satu persatu. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sebetulnya syarafnya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, syaraf rohani juga tidak berfungsi bagi orang-orang yang terkena spirit kusta. Jadi spirit kusta ini bukan cuma bicara soal fisik. Kalau soal secara fisik, ya nggak akan banyak fungsinya. Karena apa? Hari ini sudah ditemukan obatnya. Tetapi Bapak Yahweh taruh masalah kusta ini di kitab imamat supaya kita hati-hati. Supaya kita berjaga-jaga terhadap ancaman daripada efek daripada spirit kusta ini. Sudah dikasih tahu ya dengan pengajaran yang luar biasa yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu tidak sama dengan Yesus Kristus. Ngotot berarti orang tersebut kena kusta. Nggak peduli saudara kaya, miskin, nggak peduli saudara punya rumah, tidak punya rumah, nggak peduli saudara cantik atau tidak cantik, saudara tidak mau menerima daftar Elohim yang benar, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang lahirnya 15 Tisri, saudara tetap campur-campur, saudara tetap menolak, bahkan mengkombinasikan hybrid, berarti orang tersebut kena kusta. Ya, kena kusta. Ujiannya di mana? Gampang lihatnya. Kalau sudah saat Natalan, perhatikan aja. Ya. Kehilat atau gereja mana yang kalau tidak Natalan nyembah Yeshua, tapi saat Natalan digabung, saudara. Ya, digabung. Alasannya itu cukup rohani, saudara. Supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Jangkau jiwa-jiwa itu bukan caranya itu pakai spirit kusta, saudara. Kelihatan. Saudara bisa lihat. Ini baru yang saya ambil ini. Tahun lalu, 25 Desember 2023. Ya. Itu jemaat apa itu? Kehilat lagi. Pakai kata kehilat Jakarta lagi. Jakarta Pusat. Iya kan? Tapi saya lihat di situ ada kata Yeshua. Dan ada orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur itu datang kepada Yeshua itu enggak saat 25 Desember. Yeshua sudah umurnya sekitar 2 tahun, saudara. Ini ngawurnya setengah mati. Kemudian ditambahin dengan ornamen-ornamen, ya, dewa-dewa matahari dengan bulatan-bulatan sebelah kanan atas. Tapi alasannya cukup rohani dan cukup untuk supaya bisa diterima, yaitu kasih bersaudara, ibadah Natal.
saya bisa lihat ini kusta, ini lepra. Ya, di hadapan Bapak Yahweh tidak diperhitungkan. Mengapa? Ya karena Bapak Yahweh kan sudah bilang bahwa dia tidak mau ada ilah-ilah lain di hadapannya. Lah kok ya dicampur? Ya kan? Ini dia. Saya nggak tahu ini syarafnya itu masih menyala atau tidak. Ya, tapi saya lihat beberapa tahun ini tetap aja dilakukan, nggak sadar-sadar itu. Nanti kalau Natalnya selesai, ya kembali lagi Yahweh Yeshua, ya Yahweh di dalam Yeshua. Wah, nyebarin terus. Begitu kena Natal, keluar lagi, kelihatan kustanya, saudara. Ya, lepra ini. Inilah hasil karena apa? Karena punya moto. Ya, motonya saya yakin saudara sudah tahu. Ya, yang belum tahu saya kasih tahu sekarang. Motonya adalah Yeshua yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Itu moto kusta. Itu moto leprosy. Ya, jadi paham ya. Kalau saudara mendengar hal ini, jangan tersinggung. Bertobat itu jauh lebih baik. Kalau saudara tersinggung, berarti ada kusta juga, sama saja. Ya, kemudian di mana lagi? Ya, kategori kusta. Tadi dikatakan bahwa addiction secara tubuh itu kusta. Ya, itu menghambat, itu menghancurkan. Oh, nggak apa-apa, Pak, sekali aja. Sekali ada dua, ada tiga, ada 10, ada 100, ada 100, ada 1000, berulang-ulang. Lama-lama, oh nggak apa-apa kok, saya tetap bisa merasakan hadirat daripada Elohim dengan melakukan addiction ini. Saya bilang, kena kusta. Kena kusta. Lepaskan. Ya, anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh terikat karena sudah dilepaskan oleh ruah Yahweh Elohim. Ya, karena ada Yobel rohani, yaitu 50 Shavuot, harus terlepas dari hal-hal addiction. Ya, kenapa? Karena ini kusta. Ya, berat loh di hadapan Bapak Yahweh. Saudara masih sudah baptisan pembaharuan, Bapaknya bilang, kamu ada bakteri kusta dan kamu kena kusta. Ya. Jadi, bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat di bagian akhir. Saya harus kasih tahu, addiction itu kusta. Nah, kalau kurang gizi bagaimana, Pak? Kalau kurang gizi, ya, ini kandidat kusta. Saudara tahu ya, kenapa kok kurang gizi? Ya, kenapa kurang gizi? Setahun sekali, Makan Pak. darah, makan daging dan minum darahnya sekali-sekali, Pak. Ya jarang-jarang makannya, ya, nggak kontinu, nggak konstan, ya, apalagi cuman setahun sekali, ya. Ini kandidat, saudara, ya, kandidat kusta. Jadi saudara hati-hati, mau jadi kandidat 5 anak darah yang bijaksana atau kandidat kusta. Itu pilihan masing-masing. Kalau mau jadi kandidat atau bukan kandidat, mau tetap masuk di dalam 5 anak darah yang bijaksana, ya harus sehat, begitu loh. Harus dipelihara, harus ada maintenance, harus sehat, ya, senantiasa. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri ini tidak merongrong, menempel di tubuh rohani daripada orang-orang tersebut. Karena bakteri ini dari setan. Akhirnya apa? Kusta. Dan saya kasih tahu, kusta ini, ya, ini dia, ya, ayatnya, yaitu di dalam Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Imamat 13 45 sampai 46. Silakan Brother Henok untuk baca. Terima kasih. Dan yang terkena kusta, yang padanya ada tanda penyakit itu, ia harus mengoyakkan pakaiannya, dan ia harus berselubung hingga bagian atas bibirnya, dan haruslah kepalanya digundul, dan ia harus berseru, najis, najis. Selama hari-hari ketika tanda penyakit itu ada padanya, ia benar-benar menjadi najis.
ia harus tinggal di pengasingan dan tempat tinggalnya ada di luar perkemahan. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Orang-orang kusta itu tempatnya tidak boleh ada di perkemahan orang Israel. Perkemahan orang Israel itu kudus. Orang-orang yang kusta itu harus diasingkan, harus keluar. Dan dia harus berseru najis, najis, najis. Untuk mengingatkan dirinya adalah najis. Tapi memang sayangnya, ya, spirit kusta ini tidak terdeteksi. Ya, seperti masa inkubasinya, yaitu 40 hari sampai 40 tahun baru muncul. Ya, kalau lemah kondisinya bisa 40 hari. Kalau kuat kondisinya bisa sampai 40 tahun. Sayangnya di situ. Tapi merusak pelan-pelan, tidak terasa. Kalau yang dilakukan itu salah. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya sekali. Sehingga saat dia sadar dia kusta, akhirnya dia terhilang. Di hadapan Bapak Yahweh secara spiritual bisa menilai kita. Bisa menilai saudara. Ya, langsung bisa lihat kusta atau tidak kusta. Dan inilah ketetapannya. Ia harus tinggal di pengasingan. Tidak boleh di keluarganya. Tidak boleh di kota-kota Israel. Nggak boleh. Nggak boleh di kerumunan orang-orang yang sehat. Tempat tinggalnya ada di luar perkemahan. Saudara tahu di luar perkemahan itu di mana? Di mana kira-kira? Di luar perkemahan? Untuk gerbang, Di luar hadirat Bapak Yahweh. Di pelataran. Di pelataran? Di luar perkemahan loh. Gehenna, Pak, Gehenna. Di luar perkemahan itu, ya, adalah gampang ingatnya 3M. 3M yang kali ini beda dengan 3M yang kapan hari. 3M yang kali ini adalah mate, mampus, dan modiar. Inilah tempatnya orang-orang kusta. Tidak boleh orang kusta itu bercampur dengan orang yang sehat. Jadi hati-hati ya. Bapak Yahweh itu luar biasa loh. Dia kasih cara untuk berbicara melalui penyakit. Sebetulnya yang dilakukan Bapak Yahweh itu adalah memberikan contoh secara fisik sehingga kita bisa mengenalnya secara spiritual. Saudara sendiri yang harus mengkoreksi diri saudara sendiri. Apakah saudara kena kusta atau tidak? Kalau kena kusta, segeralah bertobat. Jangan lama-lama. Loh kok ya mau seneng gitu loh. Nek mambune buasin gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya kok ya mau kalau baunya itu bau busuk. Ya, kusta itu baunya busuk. Ya, karena apa? Karena syarafnya tidak terasa sehingga tangannya, kakinya, hidungnya menyentuh panas, menyentuh dingin, akhirnya membusuk, saudara. Nggak terasa. Ya, daging busuk. Tapi berjalan, hidup. Nah, ini dia, saudara. Saya bisa lihat, masih hidup, tapi sudah busuk. Coba saudara pikirkan. Jangan sampai ini menjadi kriteria yang Bapak Yahweh lihat buat hidup saudara. Di atas saya sudah katakan, ada karena pergaulan, ada karena aditif, ada karena menerima pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Itu kusta, ya, dan ujungnya adalah mate, mampus, modiar, 3M. Kalau saudara tidak kepingin masuk ke 3M, segeralah untuk sujud seperti orang kusta yang datang kepada Yeshua. Saat zaman Yeshua itu banyak loh yang kusta, tapi orang ini bisa melihat, ya, orang ini bisa menyadari, aku kena kusta, aku mau sembuh, aku datang kepada Yeshua, dan di Yeshua sembuhkan loh.
Yesua nggak pernah nolak loh. Salah, enggak loh. Ya, kan kamu najis, tidak loh. Yesua tambah menjamahnya. Ada yang Yesua jamah kustanya dan sembuh saat itu. Untuk yang 10, Yesua cuma memerintahkan saja, tidak menjamah. Tapi saat mereka berjalan, mereka sembuh. Untuk menunjukkan dirinya ke imam besar. Sembuh, saudara. Yesua sanggup memulihkan. Yesua sanggup menolong saudara yang keluar, maksud saya saudara keluar dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Yesua mampu melakukan itu. Yesua juga mampu menolong saudara yang terikat dengan ikatan-ikatan aditif. Ya, apapun itu. Yesua juga berkuasa untuk meluruskan cara pandang dafar Elohim dengan baik dan benar. Yesua mampu itu semua. Kenapa? Karena Yesua tahu, kalau sampai orang-orang itu tidak mau disembuhkan, berarti 3M. Mate mampus modar. Ya. Saya bisa lihat di sini. Masalahnya adalah, apakah orang itu mau disembuhkan? Apakah orang itu menyadari bahwa dia kena kusta? Coba pikirkan baik-baik. Pahami. Kita akan melihat satu ayat, beberapa ayat lagi. Saat dulu kita adalah orang-orang yang belum masuk di dalam pilihan keselamatan. Banyak, ya hampir semua orang-orang yang terikat dengan kedagingan. Karena itu boleh dikategorikan sebagai kena kusta. Nah, kalau saudara lihat nanti di dalam Imamat 14, besok akan saya berikan secara spesifiknya ya. Tapi hari ini kita akan mengadakan anointing ya. Besok kita akan mempelajari secara spesifiknya mengenai Imamat 14. Mengenai kusta. Kusta ini orang yang tahir, maksudnya dapat miracle, sembuh, datang kepada Bapak Yahweh, disembuhkan. Dan kemudian ada caranya, yaitu yang pertama harus bawa korban, yaitu domba, jantan, dan kemudian disembelih, dan darahnya itu diletakkan atau dibubuhkan di cuping. Saudara tahu cuping ya? Cuping telinga kanan, kemudian ibu jari kanan, dan ibu jari kaki kanan. Silakan baca terlebih dahulu, Dr. Henok, Imamat 14:14. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Terima kasih. Saya bisa lihat. Kalau dulu, zaman sebelum Yesua adalah darah domba. Tapi ingat, kita sudah dalam posisi sesudah kematian, kebangkitan, dan Yesua naik ke Syamayim. Karena itu darahnya, kita tidak boleh pakai darah domba atau darah binatang lagi. Yang ada adalah darah Yesua. Darah Yesua itu hidup, kromosomnya 24, dan sampai detik ini hidup, namanya darah hidup itu bergerak. Ya, karena itu darah Yesua, saat saudara minta ampun, percaya kepada Yesua, maka darah Yesua itu bergerak dalam kehidupan saudara. Ya, untuk darah itu Yesua yang ngurusi. Tetapi uniknya, untuk orang kusta bukan cuma darah yang dibutuhkan untuk dioleskan atau dibubuhkan kepada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan. Selain darah, juga dioleskan yaitu minyak. Ya, ayatnya di mana? Di dalam Imamat 14, 17, 25, 28, dan 29. Bisa minta tolong untuk Brother Henok untuk membacanya terlebih dahulu. Imamat 14 ayat 17. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. 25. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu, dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan kanan,
dan ibu jari kaki kanannya. 28. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. 29. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Yahweh. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Untuk orang kusta, maka ada dua elemen yang dipakai, yaitu darah dan minyak. Ya, darah dan minyak. Kita akan lihat besok lebih detail, tapi hari ini saya yakin saudara ada yang baru untuk menerima kebenaran Dafar Elohim ini. Untuk darah, Yeshua yang melakukan. Untuk minyak, elemen ini kita bisa lakukan. Mengapa di cuping kanan, telinga kanan, telinga itu harus diurapi supaya tidak mendengar pengajaran-pengajaran busuk, saudara. Ya, pengajaran-pengajaran yang mengacaukan. Minta pengurapan Ruah Yahweh Elohim, apa yang saudara dengar itu baik dan benar adanya. Ya. Salah satu adalah mengenai dapat membedakan spirit. Saat pengajar itu mengajar, saudara akan dibisiki Ruah Yahweh Elohim. Ini ngawur. Ya sudah, kalau sudah kasih tahu ini ngawur, tinggalkan channel itu, saudara. Saudara bisa lihat, sudah nggak usah ikut lagi, gitu loh. Nah, sudah didengar. Tapi karena ada orang yang tidak diurapi telinganya, ya dimakan terus, akhirnya keracunan, saudara. 3M, mules, ya, murus, modiar. Nah itu dia, 3M-nya di situ, saudara. Tapi untuk saudara, saudara dikasih anugerah supaya telinga saudara diurapi. Ruah Yahweh Elohim yang akan mengaktifkan. Elemen ini kita bisa pakai, karena itu saya katakan di atas, sediakan minyak urapan. Karena Ruah Yahweh Elohim mendorong saya untuk melakukan hal ini. Kedepannya ada suatu hal yang lebih luar biasa, yaitu pendewasaan. Ini harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk apa? Menghilangkan spirit-spirit leprosy tadi, saudara. Ya, jadi saudara harus diurapi telinganya. Kedua, bagian ibu jari tangan kanan. Ibu jari tangan kanan juga harus diurapi. Ini berbicara mengenai tindakan saudara. Ya, tindakan pekerjaan saudara. Itu harus selaras dengan rencananya Bapak Yahweh. Sehingga ada pengurapan, disertai. Ya, bukan seenaknya sendiri. Ya, sehingga apa yang saudara kerjakan akan menghasilkan buah yang luar biasa dan mendatangkan rewards untuk saudara sendiri. Jadi ini kepentingannya buat untuk saudara sendiri. Yang ketiga adalah ibu jari kaki kanan. Ini bicara mengenai apa? Supaya jalan saudara dipimpin dan dipenuhi dulu, baru dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ada orang yang dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim, tapi dablek, ya, cengkal, keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau dipimpin. Ya, supaya kaki saudara yang melangkah di dalam langkah-langkah kehidupan ini dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Jadi harus diurapi. Dan yang terakhir adalah minyak selebihnya, ayat 29, harus dibubuhkan kepada kepala orang yang akan ditahirkan, sehingga terjadi pendamaian bagi orang itu di hadapan Yahweh. Saudara bisa lihat di sini betapa pentingnya elemen. Kita tidak meninggikan atau memuliakan minyak urapan, tidak. Akan tetapi Bapak Yahweh kasih cara, gitu loh, untuk berhubungan dengan tubuh jasmaniah kita dengan menggunakan elemen-elemen yang disahkan oleh Bapak Yahweh. Tidak ada salahnya. Saudara jangan mendewa-dewakan minyak urapan loh. Minyak urapan buat tinggikan ya, terus kemudian disembah-sembah. Itu ngawur, salah. Itu hanya elemen saja. Tetapi elemen itu membantu saudara. Nggak percaya? Caranya, lihat apa yang dilakukan Rabi Saul. Rabi Saul ngusir setan pakai apa? Pakai Sapu tangan. sapu tangan.
Sapu tangan itu bisa dipakai. Terima kasih, Bosku. Sapu tangan loh. Karena apa? Karena dia hanya mungkin daerah situ, di daerah lain mungkin dia nggak sempat ke sana. Akhirnya sapu tangannya diberikan kepada orang itu. Dan sapu tangan itu ditaruh di kepala orang yang kerasukan setan. Lari setannya, saudara. Hilang setannya. Sapu tangan, saudara. Ya, jadi saudara bisa lihat elemen itu bisa dipakai. Ya, tapi itu sebagai cara awal. Setelah itu orang itu harus didewasakan. Saudara paham ya? Jangan sampai terus aja sapu tangannya disimpan berpuluh-puluh tahun disembah seperti itu. Ngawur gitu. Ada seperti itu. Saudara tahu? Ada. Israel melakukan itu. Israel melakukan penyembahan terhadap elemen. Siapa yang tahu di sini sebelum saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona? Baju efod, Pak. Satu baju efod. Baju efod, Pak. Ada yang bilang lebih lama dari baju efod. Ular tembaga. Ya, ular tembaga. Itu namanya Nehustan. Itu zamannya Yosia baru dihancurin. Zamannya Daud gak dihancurin. Zamannya Salomo gak dihancurin. Aneh kan? Bahkan itu disembah, saudara. Dan zamannya Yosia dihancurin itu. Ya, katakan ini salah, ini nggak boleh nyembah ular tembaga. Ular tembaga itu memang dipakai Bapak Yahweh saat zamannya Moshe. Jadi elemen itu tidak boleh disembah, begitu loh. Bisa dipakai, ya boleh dipakai, tetapi tidak untuk disembah. Amin. Persiapkan hati saudara, spirit saudara untuk menerima minyak urapan, pengurapan Ruah Yahweh Elohim di telinga kanan saudara, cuping tangan, cuping sebelah kanan, ibu jari dan juga ibu jari tangan dan ibu jari kaki. Ya, ini saya bilang ini penting sekali untuk langkah-langkah ke depan saudara dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim dengan menggunakan elemen-elemen ini. Amin. Haleluya. Kalau boleh saya tahu, ada yang nggak pernah yang menerima ini? Yang pernah diurapi? Saya Pak Roy. Pernah ya? Ya, beberapa waktu lalu, tahun lalu Pak Roy di awal-awal tahun ada Pak Roy mengurapi. Iya. Iya, haleluya. Ya. Yang lain belum pernah ya? Belum, Pak. Pak Roy sudah. Oh, ya. Oke. Ya. Baik, puji Bapak Yahweh. Kalau gitu ini akan lebih luas lagi, ya. Dan saat kita nanti menerima pengurapan itu, ya, saudara aktifkan virtual reality. Kemudian bisa diaktifkan untuk yang speak in tongue. Ini kesempatan luar biasa, saudara. Kan terakhir dikatakan kan bahwa minyak itu akan ditaruh di kepala. Minyak itu merepresentasikan Ruah Yahweh Elohim. Aktifkan, saudara. Saudara jangan diam aja lihat begitu. Tidak, rugi, saya bilang. Ini timing, kita bicara soal timing. Ya, saya yakin Ruah Yahweh Elohim akan menyambar, saudara. Speak in tongue. Ya, saya sudah ajarkan, ya, sesuai dengan daftar Elohim. Kalau Ruah Yahweh Elohim kasih satu dorongan kecil saja, ya, untuk mengatakan sesuatu, nggak usah malu terhadap diri sendiri, nggak usah bingung dengan kanan kiri, bicara, speak saja, keluarkan, ucapkan saja, ya, ucapkan saja. Itu cara startnya dari situ. Ya, Yeshua mengatakan iman tuh enggak untuk memindahkan gunung, ya, itu enggak butuh iman segede biji duren, saudara. Enggak, tapi biji kecil sekali, biji sesawi, itu bisa memindahkan. Itu saja sudah bergerak, saudara. Saya bisa lihat, jadi nggak usah banyak-banyak, asal saudara taat. Nah, inilah namanya latihan ketaatan. Latihan ketaatan saudara itu diawali dari dipegang lidah saudara loh. Lidahmu itu dipegang, ya, dipegang sama Ruah Yahweh Elohim. Kenapa? Di dalam Yakobus dikatakan mati hidup itu ditentukan oleh lidah. Matius 12:36. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, dengan perkataanmu juga engkau akan dipersalahkan.
Saudara bisa lihat, karena itu Ruah Yahweh Elohim memegang lidah saudara terlebih dahulu. Ya, Yakobus mengatakan lidah itu seperti kemudi. Kapal sebegitu gede, kemudinya kecil. Bisa dipindahkan begitu rupa. Itu dia alasannya. Jadi Ruah Yahweh Elohim akan bekerja di dalam kehidupan saudara, kapal kehidupan saudara mulai dari lidah saudara. Karena itu pentingnya speak in tongue. Speak in tongue itu penting. Amin. Siapkan hati saudara, pikiran saudara, konsentrasi untuk menerima lawatan Ruah Yahweh Elohim. Haleluya. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona. Puji Bapak Yahweh.